Pembalap Ducati Lenovo Team, Marc Marquez mengungkap strategi dia setelah berhasil meraih kemenangan pada balapan utama MotoGP Italia 2025. Marc Marquez lagi-lagi menunjukkan kualitas sebagai pembalap bagai mesin kemenangan pada balapan utama di sirkuit Mugello Italia. Sempat bersaing sengit dengan rekan setimnya Francisco Bagnaia dan adik sendiri Alex Marquez. Dia berhasil mencuri kesempatan untuk merebut posisi pertama. Marc Marquez menuntaskan balapan utama dalam kurun waktu 41 menit 9,214 detik, di mana kemenangan tersebut mengulang memori indah The Baby Alien yang terakhir kali menang di sirkuit Mugello 11 tahun lalu pada edisi MotoGP Italia tahun 2014. Keberhasilan Marc Marquez ini juga menyapu bersih hasil MotoGP Italia 2025 dengan sangat impresif. Dia meraih pole position di mana sebelumnya juga menang di sprint race. Bahkan lebih istimewa lagi, kemenangan di balapan utama ini menjadi kemenangan ke-93 bagi Marc Marquez. Angka tersebut sama persis dengan nomor start yang sangat lekat dalam diri si semut dari Cervera. Dan ditanya soal strategi, Marc Marquez mengaku sikap tenang adalah kunci dari keberhasilannya menaklukkan sirkuit yang sampai saat ini masih tercatat paling banyak dimenangi oleh Valentino Rossi dengan 7 kemenangan. Perasaan yang luar biasa dengan seragam merah Ducati ini yang merupakan warna kebanggaan tim ini. Saya berhasil menang di sini dan itu sangat spesial sekali rasanya, di mana saya merasa sangat senang sekali. Saya mampu mengendalikan balapan sejak awal meski Pecco Bagnaia dan Alex Marquez sempat menyerang saya di awal-awal balapan, namun saya berusaha untuk tetap tenang. Dan saat ban mulai habis maka disitulah saya kemudian mencoba segalanya dan berhasil meraih kesempatan di sana, kata Marc Marquez, sebagaimana dilansir dari Speedweek. Sementara itu General Manager Ducati Gigi D'Aligna ikut bangga dengan kemenangan Marc Marquez. Insinyur kawakan asal Italia itu juga menyiratkan agar tidak ada lagi cemoohan yang harus diterima oleh Marquez setelah sempat terlihat di sesi podium setelah sprint race. Kali ini saya sangat senang sekali rasanya. Bahkan rasanya jantung saya seperti mau copot karena di 4-6 putaran pertama tadi itu merupakan pertunjukan yang sangat luar biasa dan juga sangat keren. Bagaimanapun Marc Marquez adalah pembalap tim Ducati, jadi kami juga ikut senang, ungkap Gigi D'Aligna, sebagaimana dinukil dari Speedweek. Keberhasilan Fabio Di Giannantonio merebut podium dari Francisco Bagnaia pada MotoGP Italia 2025 membuktikan memang ada sesuatu yang hilang dari murid terbaik Valentino Rossi tersebut. Hasil pahit manis harus disaksikan Rossi ketika melihat dua pembalap andalannya mendapatkan nasib bertolak belakang pada balapan di sirkuit Mugello Italia. Fabio Di Giannantonio berhasil meraih podium 3 sedangkan Bagnaia malah apes harus kehilangan kesempatan naik rostrum. Di satu sisi The Doctor tentu merasa senang dengan pencapaian Di Gia, sementara di sisi lain The Doctor harus rela melihat Francisco Bagnaia selaku murid terbaiknya sekaligus juara dunia MotoGP 2 kali kehilangan kesempatan unjuk gigi di depan pendukungnya sendiri. Lebih menyakitkan bila mengingat bahwa Francisco Bagnaia sejatinya merupakan pemenang pada balapan MotoGP Italia dalam 3 tahun terakhir, di mana pada edisi tahun lalu Pecco bahkan menyapu bersih balapan sprint dan balapan utama di sirkuit Mugello Italia tersebut. Raihan podium Di Gia dengan manuver apik itu juga sekaligus membuktikan bahwa memang ada sesuatu yang hilang dari dalam diri Bagnaia karena mereka berdua sama-sama menggunakan motor Ducati Desmosedici GP25. Tentu hasil ini sudah tidak bisa membuat Nuvola Rossa berkilah lagi. Bagnaia jelas masih punya masalah di bagian depan yang belum juga ditemukan solusinya sejak awal musim. Adapun dari segi non-teknis boleh jadi memang ada sensibilitas atau bisa pula perkara mental yang berbeda darinya yang mungkin juga belum Pecco Bagnaia sadari sendiri.
Sementara itu setelah memastikan podium, Fabio Di Giannantonio sendiri nyaris tidak bisa berkata-kata. Pasalnya ini pertama kalinya dia yang juga merupakan pembalap asal Italia berhasil meraih podium di sirkuit Mugello di kelas MotoGP sejak dirinya naik ke kelas para raja tersebut. Melihat Di Gia dengan mudahnya menyalip Bagnaia membuat publik Italia sebetulnya juga terhibur tetapi juga sedih. Jagoan yang semestinya diunggulkan malah berakhir anti klimaks hingga imbasnya kembali tertinggal dalam perburuan poin dalam klasemen MotoGP 2025. Saya berusaha untuk berjuang melawan Pecco ketika mengetahui bahwa diri saya sudah berada di posisi keempat, maka saya kemudian berusaha sampai batas saya sendiri karena saya menyadari bahwa Pecco sudah di depan saya. Jadi saya kemudian mulai memberanikan diri untuk mengambil resiko untuk melakukan overtake dan di putaran terakhir semua sudah saya kerahkan. Ini adalah podium pertama saya di sirkuit Mugello di MotoGP dan di depan fans Italia dan saya sangat senang sekali juga merasa sangat bangga, kata Fabio Di Giannantonio, sebagaimana dilansir dari Motosan. Pembalap Honda HRC Castrol, Joan Mir tidak mau terlalu berkomentar tentang nasib Luca Marini yang berpotensi terancam terdepak dari MotoGP musim depan. Kepastian tentang kelanjutan kontrak Luca Marini di Honda masih belum jelas, dengan kontrak yang akan berakhir pada Desember tahun 2025 sampai saat ini tim sayap emas itu masih belum menunjukkan tanda-tanda adanya perpanjangan kontrak. Rumor yang beredar di pedok semakin liar setelah Honda disebut menjadi tujuan Jorge Martin yang ingin hengkang dari Aprilia meski performa Marini sebenarnya mendingan. Meski tidak di level Zarco, dia konsisten mengalahkan Joan Mir yang sering gagal finish. Ditambah kemampuan analitis yang berguna dalam pengembangan, Marini mengaku telah memulai pembicaraan dengan Honda namun apes upayanya untuk membuktikan diri terhalang cedera. Dia absen sejak balapan Aragon setelah kecelakaan cukup parah di tes Suzuka 8 Horse. Marini mengalami patah tulang di berbagai titik hingga pneumotoraks sehingga dipastikan masih absen hingga MotoGP Italia 2025. Kondisi kebugaran fisik yang babak belur semakin membuat runner-up Moto2 itu terancam tak bisa menampilkan performa terbaik dalam waktu dekat. Mendengar selentingan rumor tentang terancamnya masa depan Marini, Joan Mir selaku rekan setimnya memilih untuk tidak banyak berkomentar. Maklum juara dunia MotoGP 2020 itu juga belum begitu greget sepanjang MotoGP musim ini meski ada beberapa peningkatan. Joan Mir sendiri lebih aman daripada Marini karena kontraknya dengan Honda berlangsung hingga tahun depan. Meski begitu, kalau tidak kunjung membawa hasil nyata, pembalap yang sedang merana karena sering terjatuh dalam balapan itu bisa-bisa terancam juga masa depannya. Meski seakan acuh tak acuh, Joan Mir tetap memberikan respek untuk Luca Marini. Apalagi mereka berdua datang di Honda saat tim berlogo sayap tunggal tersebut memang sedang tidak dalam masa terbaiknya hingga ditinggal pergi Marc Marquez ke tim satelit Ducati Gresini Racing. Jujur saja saya tidak terlalu peduli siapa yang akan datang sebagai rekan setim dan yang bisa saya katakan adalah seperti apa rasanya bekerja dengan Luca dan pekerjaan yang telah saya lihat selama bertahun-tahun saat dia berada di sini. Saya pikir dia telah melakukan pekerjaan yang sempurna di mana dia juga sangat cepat dengan motor yang dia miliki. Kami melewati fase-fase yang sangat sulit bersama dan ketika Honda bahkan tidak semenarik sekarang. Itu saja yang bisa saya katakan, kata Joan Mir, sebagaimana dikutip dari Corse di Moto.